Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial 3 digit. Kali ini kita akan membahas mengenai fitur penjualan. Sebelumnya, untuk kalian yang baru mampir di YouTube kita ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update tutorial-tutorial yang nantinya akan kita rilis secara berkala dan tips-tips agar kalian bisa lebih mudah menggunakan 3 digit ke depannya. Oke, kita langsung saja mulai. Di fitur penjualan di 3 digit itu ada apa saja? Oke, di sini fitur penjualannya sangat lengkap. Teman-teman bisa lihat mulai dari penawaran, sampai retur, sampai pengiriman, semuanya sudah lengkap. Nah, di sini kita langsung saja lompat ke dashboard kita di 3 digit. Oke, ini kita sudah di dashboard dan kita ke menu sidebar. Di sini sudah ada semua fitur yang tadi kita lihat. Nah, di sini saya jelaskan langsung apa saja fitur ini. Oke, di sini ada penawaran penjualan. Ini biasa fitur yang digunakan oleh tim sales ketika dia mengirimkan quotation kepada klien atau pelanggan. Pemesanan ini adalah sales order yang biasa digunakan oleh tim sales ketika penawaran sudah diterima oleh klien. Ada harga yang sudah disepakati, jumlah yang sudah disetujui, dan mungkin penyesuaian-penyesuaian dari penawaran yang sebelumnya. Jadi penawaran ini bisa ditarik nanti ke dalam pemesanan penjualan datanya. Kemudian di sini ada pengiriman. Setelah dibuat sebuah order, maka pesanannya bisa dikirim atau dibuat faktur, mulai diterbitkan tagihan penjualan, bisa diinput di sini. Ini tempatnya untuk tagihan penjualannya, yaitu faktur penjualan. Jadi, dari pemesanan bisa ditarik ke pengiriman atau dari pemesanan bisa ditarik ke faktur penjualan. Kemudian uang masuk di muka itu digunakan ketika pelanggan itu memberikan uang muka. Jadi uang masuk di muka di input dan dicatat semuanya di sini. Kemudian nanti bisa ditarik ke faktur penjualan juga. Ada penerimaan piutang. Ini untuk mencatat semua piutang yang diterima. Jadi piutangnya tercatat di dalam faktur penjualan yang belum lunas. Nanti pembayaran atau penerimaan piutangnya dari pelanggan itu dicatat semua di sini. Kemudian ada retur penjualan yang bisa ditarik datanya dari faktur atau pengiriman yang mengalami retur. Sederhana seperti itu. Agar tidak pusing, kita langsung saja ke contohnya. Mulai dari penawaran penjualan. Oke, seperti biasa, sistem unik di 3 digit, teman-teman bisa klik tambah pembukuan, kemudian di sini akan ada judulnya. Judul ini nanti bisa teman-teman temukan juga di Ultimate Search Bar. Misalnya penawaran, nah bisa langsung diklik. Ketika diklik akan masuk ke form. Oke, kita coba langsung klik dari sini saja, secara formal gitu ya, tanpa alternatif jalan pintas dulu. Ya, kita klik, nah ini dia form penawaran penjualan. Oke, apa saja datanya? Kita cek dulu. Di sini sudah ada pelanggannya Rudi, kemudian tanggal transaksinya 2 Januari, jatuh tempo 2 Februari, proyeknya partnership, tagnya BUMN, penjualnya Budi. Oke. Kemudian produknya sepatu kulit 5 pasang, sepatu Vulkan 2 pasang, sesuai dengan harga jualnya, sesuai dengan diskon generalnya yang sudah kita taruh di produk dari awal. Kemudian PPN-nya 11% dan tidak termasuk pajak. Oke, kita langsung saja kita catat di sini yang kliennya customer-nya Rudi, sorry. Kemudian tanggal 2 Januari sampai dengan 2 Februari jatuh temponya, produknya sepatu kulit 5 pasang ya. Kemudian sepatu Vulkan 2 pasang. Oke. Nah, lalu kita pilih penjualnya Budi. Setelah itu kita pilih proyeknya partnership dan BUMN. Oke, partnership dan tagnya BUMN. Oke, semuanya sudah terisi dengan lengkap. Kemudian pajaknya, karena di produk ini kita sudah set pajaknya secara default di dalam data produk sebelumnya. Teman-teman bisa cek lagi tutorial migrasi kita. Nah, di sini sudah otomatis nih. Ada produk yang tipenya pajaknya belum termasuk. Jadi
Misalnya harga produknya sudah diberikan diskon itu 3.100.000 di sini, karena PPN-nya tidak termasuk, maka dia di sini ditambah dengan nominal pajaknya, jadi 3.400.000. Kalau termasuk kita centang di sini, maka dia akan sama value-nya dengan harga sebelum pajak. Oke? Nah, karena sudah sesuai jadi tidak ada yang kita ubah, kita simpan. Oke, kita sudah berhasil membuat penawaran penjualan. Datanya sudah lengkap di sini dan statusnya sedang diproses. Kita klik lihat riwayat. Oke, ini dia datanya sedang diproses. Teman-teman ketika ingin mengirimkan quotation ini ke pelanggan bisa diklik, kemudian di-download saja invoice-nya di sini ya. Oke. Kita masuk ke pemesanan penjualan ya. Kita lihat di sini pemesanan penjualan referensi yang ditarik dari penawaran penjualan sebelumnya. Sama pelanggannya, jatuh temponya juga sama, semuanya masih sama. Tapi di sini jumlahnya berubah jadi 6. Oke, jumlahnya berubah jadi 6, harga satuannya berubah jadi 599 karena mungkin pelanggannya minta diturunin harganya nih gitu. Nah, kemudian tapi dia bayar nih biaya pengirimannya. Dia bayar biaya pengiriman, tapi dia minta juga diskon spesial. Oke, kita masukkan seperti apa caranya. Kita masuk ke pemesanan penjualan. Kita tarik ke referensi sebelumnya tadi. Nah, di sini ada muncul, tapi teman-teman mungkin ngelihat, wah apa nih SQ002 ini referensi yang mana? Jadi untuk lebih jelas klik search, nanti ada detailnya di sini. Oke, kita pilih yang ini. Nah, muncul di sini detail transaksi, biaya lainnya, diskon dan pajak. Apakah ada biaya lainnya di penawaran? Belum kita catat, jadi baru detail doang. Kita pilih semuanya. Nah, masuk semua datanya secara otomatis, teman-teman. Termasuk proyek, termasuk penjual. Oke, semuanya sudah lengkap. Cuma jumlahnya tadi ya berubah jadi 6 dan harga satuannya diminta berubah jadi 599. Oke. Nah, ternyata sampai di sini dia berubah nih harganya. Kemudian dia tambahin biaya pengiriman. Mau di cover nih sama pelanggannya biaya pengirimannya. 150.000. Kemudian dia minta ditambahin diskon. Diskon apa tuh? Diskon spesial. Oke. Teman-teman tidak perlu pusing. Ini dari mana ya list-list ini muncul? Di mana list-list ini muncul? Teman-teman tinggal set di dalam diskon di sini atau biaya lainnya di sini. Nanti bisa disesuaikan akunnya di sana semuanya. Oke, sudah masuk semuanya diskon dan biaya pengiriman. Kita langsung simpan saja. Ya, statusnya sudah sedang diproses ya. Statusnya sedang diproses. Dan kita bisa lihat riwayat di sini. Nah, di sini pemesanannya sedang diproses. Kemudian kita lihat penawaran yang sebelumnya kita buat. Statusnya selesai karena sudah masuk ke pemesanan. Jadi penawaran ini statusnya berubah jadi selesai. Jadi gampang nanti lihat penawaran mana nih yang belum dapat order atau belum diproses lebih lanjut ke faktur ke mana gitu. Itu tinggal cari aja by statusnya di sana nanti. Oke, kita lanjut. Kita sudah input pemesanannya. Sekarang faktur penjualan. Oh, diterbitkan tagihannya nih. Dimulailah tagihannya. Kita masuk ke faktur penjualan. Di sini kita mengambil referensi sebelumnya itu yang di pemesanan tadi. Referensinya SO1. Oke. Nah, di sini di faktur penjualan ada beberapa judul pembukuan. Nah, ini keunikan 3 digit. Jadi, tidak langsung teman-teman pilih faktur penjualan langsung input faktur penjualan. Nanti kalian tetap harus menentukan pemetaan akunnya kemana-mana nih. Jadi, di 3 digit langsung ketika mau input faktur penjualan, teman-teman bisa milih nih di sini. Oh, masuk ke judul yang mana ya? Kita sebutnya judul pembukuan. Jadi, mau masuk ke judul penjualan umum, penjualan produk, jasa, dan atau yang lain. Nah, kalian mungkin bingung, oh ini ngambil judul ini dari mana? Ini dari laba rugi, teman-teman. Jadi, dicek aja di daftar akun laba rugi kalian. Oke, di sini di bagian pendapatan itu ada akun apa saja. Nah, yang warna biru ini akan muncul. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman input di sini akan masuk ke akun-akun tersebut. Tapi jangan risau. Misalnya teman-teman detail dan mengerti sekali akuntansi, itu pengen, aku pengennya di satu
faktur itu bisa beberapa akun masuk, bisa ke penjualan umum produknya, bisa ke penjualan, jasa, dan lain-lain di dalam satu faktur. Itu bisa banget, nanti ada detailnya di dalam sini, oke? Nah, kita langsung saja selesaikan ini dulu, penjualan produk ya. Kita masuk ke penjualan produk. Oke, di sini kita langsung menarik data dari pemesanan penjualan. Nah, kita ambil data dari pemesanan penjualan. Nah, ini masuk semua nih, detail transaksinya, oke? Masuk ke dalam tagihan nih. Semuanya, nggak ada yang ketinggalan, baik biaya pengiriman dan diskon juga harus masuk. Oke, kita ambil, biaya lainnya ada juga, diskonnya ada juga. Nah, pajak secara khusus tidak ada di sini, oke? Simpan, nah semuanya langsung masuk, oke? Termasuk partnership dan penjual. Di sini statusnya tadi belum lunas, oke? Statusnya belum lunas. Oke, semuanya sudah. Nah, gampang teman-teman. Jadi sudah selesai, kita input langsung semuanya sekali klik karena langsung ambil dari pemesanan. Oke, datanya sudah masuk, sudah lengkap di sini. Nah, disinilah baru terbentuk jurnal umum ketika teman-teman input di dalam faktur penjualan. Kalau masih penawaran dan pemesanan, itu jurnal umumnya tentu belum terbuat gitu dalam konsep akuntansinya. Di sini baru terbentuk nih jurnal umum. Nah, secara otomatis jurnal umumnya terbentuk teman-teman dalam bentuk jurnal kompleks seperti ini. Jadi diskon penjualannya langsung masuk, harga pokok penjualannya langsung masuk, persediaannya langsung mengalami kredit, dan lain-lain. Di sini PPN keluarnya langsung tercatat, piutang usahanya juga. Jadi semuanya detail sesuai standar akuntansi. Nah, di sini kita lihat statusnya belum dibayar. Oke? Karena pelanggan belum bayar. Statusnya jadinya belum bayar. Oke. Kita lanjut ke penerimaan piutang. Oke, kita langsung saja input penerimaan piutangnya. Di mana tempat inputnya? Tadi sudah dijelaskan di awal di penerimaan piutang. Oke, di sini ketika klik tambah pembukuan muncul beberapa pilihan nih. Penerimaan piutang usaha, cadangan kerugian piutang usaha. Teman-teman pilih penerimaan piutang usaha ya. Oke. Di sini pilih masuknya ke bank mana nih? Ke bank BCA. Oke. Dibayar oleh Rudi ke bank BCA. Tanggal 3 Januari. Jadi sehari nih setelah pemesanan dia. Sehari setelah pemesanan itu langsung dibayarin nih sama Rudi ini. Oke. Sebesar 1.500.000. Sebesar 1.500.000. Proyeknya kita pilih dulu. Partnership dan BUMN. Nah, disinilah kita bisa pilih nih. Referensi mana nih yang dibayarkan. Kita bisa pilih. Nah, ada beberapa referensi di sini. Kenapa? Karena di faktur penjualan ada 2 tadi yang memang belum lunas gitu faktur penjualannya. Kita klik search untuk lebih detail. Nah, apa saja? Ada yang dari Andri, ada yang dari Rudi. Nah, dari Rudi ini itu yang kita input tadi. Kalau Andri ini memang dari tahun lalu dia ada dan mungkin Andrinya belum bayar ceritanya gitu. Nah, Rudi di sini kita klik. Oke, rupanya Rudi ada utang 3.900.000. Di sini dia bayar 1.500.000. Oke. Kita input di sini, kita simpan. Oke, sudah tercatat. Nah, di sini penerimaan piutangnya dia sudah mengkredit piutang usaha dan mengalami debit di BCA. Masuknya ke bank BCA. Kita lihat penerimaan piutangnya statusnya selesai. Kemudian kita lihat tadi fakturnya statusnya apa sekarang? Dibayar sebagian. Jadi berubah karena baru dibayar sebagian nih 1,5 juta kan. Teman-teman bisa klik di nomor referensinya. Nah, di nomor referensi ini kalau di scroll ke bawah muncullah setiap detail yang terkait pembayaran piutang usaha dari faktur penjualan ini gitu. Jadi teman-teman nggak usah risau, oh yang mana ya yang faktur penjualan ini pembayarannya. Nah, di sini langsung detail, nanti setiap ada pembayaran ini langsung muncul tabelnya ke bawah dan bisa langsung diklik mengarah ke detail dari penerimaan tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini ada pengiriman pesanan. Berarti teman-teman tadi ada transaksi yang sebenarnya persediaannya itu belum keluar.
jadi belum dikirim. Oke, sementara tadi ketika kita input faktur penjualan itu asumsinya semuanya sudah dikirim. Ternyata di tutorial ini kita harus mengirimkan pesanan, artinya ada yang belum dikirim nih, kita cek lagi ya faktur penjualan kita. Nah, faktur penjualan tadi itu sebenarnya ada yang sudah diproses, ada yang belum. Sepatu vulkannya belum, sepatu kulitnya sudah. Nah, tadi kita keliru di sini nih, kita belum ngeset yang mana yang belum diproses. Jadi gampang saja kita langsung masuk ke faktur penjualan tadi. Nah, kita langsung edit ya. Oke, tadi berarti sepatu kulit yang sudah dikirim, sepatu vulkan yang belum. Jadi kita edit di sepatu vulkan. Nah, di sini kita centang nih belum diproses. Jadi barang ini belum dikirim. Setiap barang stok atau stok teman-teman yang belum dikirim ketika faktur penjualan sudah terbit, itu jangan lupa ya dicentang dulu belum diprosesnya. Oke, secara default dia itu memang langsung diproses bersama dengan faktur penjualannya. Oke, kita lihat di sini detail jurnal umumnya udah menyesuaikan nih. Nah, inilah nilai yang sebenarnya terjadi ketika faktur ini terbit karena barang yang dikirim baru 5 pasang, 6 pasang sepatu kulit. Nah, ini persediaan yang keluar ini adalah total nilai persediaan sepatu kulit. Sepatu vulkannya belum. Jadi sekarang kita baru input ya pengiriman pesanan. Oke, kita tambah pembukuan, langsung pilih aja pengiriman penjualan di sini. Dan kita ambil sesuai dengan template-nya tadi, pengiriman pesanan. Nah, diambil dari SJ01, Rudi, tanggal 10. Jadi tanggal 10 langsung dikirim. Oke, sorry, SJ02 sebenarnya ya, yang Rudi ya, bukan yang Andri ini. SJ02 kita ambil yang sepatu 2, kemudian tanggal 10 Januari. Oke, semuanya partnership BUMN sudah otomatis kita simpan. Oke, dan kita cek. Nah, ini dia persediaan yang keluar untuk sepatu vulkannya nih. Ini dia baru keluar di proses pengiriman ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses retur. Oke, jadi dari penjualan, dari produk-produk yang sudah kita kirim tadi ke customer itu rupanya ada yang tidak sesuai atau rusak dan sebagainya. Ada 2 stok nih teman-teman, yang akhirnya harus kita catat sebagai retur penjualan, karena mau dibalikin nih sama customer-nya. Nah, di sini kita langsung saja input retur penjualan. Di bagian sini. Oke, kemudian tambah pembukuannya, kita pilih retur penjualan. Oke. Teman-teman bisa langsung ya ketika sudah lancar menggunakan 3 digit, di sini bisa langsung klik retur, langsung klik retur penjualan, langsung masuk ke dalam formulir pencatatannya. Singkat dan sangat cepat. Oke, di sini kita langsung pilih referensi sebelumnya SJ01. Kita pilih, bukan SJ01 lagi ya, tapi yang Rudi ya, yang ini. Oke, yang retur, dua stok ini bisa rupanya retur ya. Jadi kita pilih aja keduanya, lalu kita sesuaikan jumlah stok returnya. Oke, 1. Ya, harganya sama. Terus kita input juga diskon-diskonnya. Jangan lupa di-input semua pajaknya ya biar pencatatannya benar. Kemudian di sini semuanya partnership-nya, kemudian penjualnya, dan statusnya sebelumnya itu belum lunas. Kita input juga. Oke, ada biaya pengiriman Rp10.000. Oke. Ya, sudah semuanya. Kita simpan. Sudah selesai untuk semua fitur yang ada di fitur penjualan. Tapi ada beberapa contoh nih setelah ini yang kasus-kasus unik. Misalnya penjualan lunas. Nah, ini yang paling sering nih. Penjualan mau dicatat tapi langsung lunas. Oke. Transaksi lunas seperti ini tentu akan sangat sering dialami oleh setiap bisnis. Saat ini ceritanya ini ada transaksi yang langsung lunas, terjadi transaksinya di platform marketplace yang warna kuning. Di sini mungkin sebelum kita masuk detail ke dalam
transaksi ini kita cek dulu nih, di sini ada biaya pengiriman, biaya layanan, diskon tahun baru, diskon toko, dan diskon live Shopee. Ini apakah sudah ada di dalam data kita? Kita cek dulu, kalau memang belum ada, kita tambahkan. Oke, kita lihat diskonnya masih ada yang belum ada ya. Diskon toko, live Shopee belum ada. Kita tambahkan dulu. Diskon toko. Ini bebas saja ya kodenya, misalnya toko, kemudian persentasenya juga bebas, bisa ditambahkan berapa, kita anggap aja 10% dulu. Kemudian di sini tersedia tipe-tipe yang bisa dipilih, sudah ada secara default di 3 digit. Bebas teman-teman mau pilih yang mana yang kira-kira serupa dengan diskon ini. Misalnya diskon toko. Kira-kira diskon toko masuk ke yang mana ya? Bisa pilih diskon member. Nah, di sini akan muncul nih akun saat pembelian dan akun saat penjualan yang sudah tersesuaikan secara default. Tapi bisa disesuaikan lagi oleh teman-teman kalau benar-benar memahami sistem akuntansi ya. Tapi kalau tidak, ini bisa langsung saja diabaikan. Ini strip saja keterangannya lalu simpan. Oke. Diskon toko sudah, sekarang diskon live Shopee. Live Shopee. Diskonnya 10%, aktif, tipenya musiman misalnya. Kemudian strip. Oke, kita simpan. Nah, kita sudah lengkap diskonnya, biaya lainnya masih kurang biaya layanan ya. Kita tambahkan biaya layanan. Biaya layanan. Layanan persentasenya bebas. Nah, di sini juga tipenya sudah ditentukan nih secara default di dalam 3 digit. Teman-teman bisa pilih. Nah, tipe ini sebenarnya kenapa sudah ada ditentukan secara default? Ini untuk mempermudah kita saja untuk mendata ya, teman-teman. Tipe apa sih yang kira-kira masuk dalam kategori tertentu yang mungkin teman-teman banyak gunakan sehingga kita bisa mengembangkan fitur-fitur yang lebih baik ke depannya. Oke, ini langsung ada nih biaya layanan. Oke, bisa langsung diisi akunnya biar yang default aja. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, kita lanjut ke faktur penjualan. Terjadi transaksi penjualan secara lunas ya. Kalau kita lihat di sini penjualan produk ya. Oke, penjualan produk lagi. Transaksinya itu lunas. Berarti kita harus pilih kas banknya masuk ke Shopee. Nah, masuk ke saldo Shopee nih. Nanti ketika sudah input ini akan masuk ke dalam saldo Shopee. Ketika sudah dicairkan ke dalam rekening masing-masing, teman-teman bisa melakukan yang namanya pindah dana ya dari saldo Shopee ke saldo bank yang menerima withdrawal dari Shopee-nya. Nanti input aja di sini pindah dana. Atau pindah dana itu ada di Kas and Bank, kemudian menu ini pindah dana. Sangat simpel. Oke. Kita pilih di sini Adi, yang beli kebetulan Rudi lagi di sini. Jadi belinya lewat Shopee. Tanggalnya di 2 Februari. Oke. Kita pilih tanggal 2 Februari. C02 partnership BUMN. Oh, sama lagi ya. Tagnya BUMN. Lalu penjualnya Budi, masih Budi lagi. Ada sepatu kulit dan ada sepatu Vulkan. Kita lihat kulitnya 2, Vulkannya 2. Jangan lupa ya, ini sudah diproses dua-duanya langsung. Oke. Jadi langsung dua-duanya sudah diproses. Harganya pun ada perubahan 699, harga default dari sepatu kulit jadi diminta 599. Semuanya sama PPN dan tidak termasuk. Yang unik di sini kita tambahkan biayanya sekarang. Biaya pengiriman Rp10.000 ya. Kemudian biaya layanan biasa ya. Setiap marketplace dia pasti memiliki biaya layanan. Kebetulan di transaksi 33.500, tahun baru 50.000 diskonnya. Toko 50.000, live Shopee 50.000. Banyak juga ya diskonnya ya. Tahun baru 50.000. Toko 50.000. Live Shopee 50.000. Oke. Nah, sudah masuk semua. Jadi totalnya seperti ini. Kita langsung simpan.
Oke, selesai dan semuanya sudah tersimpan. Di sini langsung detailnya lunas ya semuanya. Semuanya terbentuk jurnalnya secara rapi sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Oke. Kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Oh, ada uang masuk di muka, teman-teman. Ini sangat umum terjadi ya, teman-teman. Ada customer yang dia mengirimkan uang muka dulu. Terus nanti uang muka ini digunakan setiap kali mereka melakukan pembelian. Oke. Caranya kita langsung saja ke penjualan. Di sini udah ada uang masuk di muka. Langsung tambah pembukuan, uang masuk di muka. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih masuk ke bank mana. Di sini masuk ke BSI dari Nasir 15 Januari 2025. Proyeknya Kemenperin, tagnya riset produk ya. Oke, kita langsung masuk ke BSI dari Nasir. Oke, tanggal 15 Januari. Oke, jatuh tempo ini bebas ya. Ini untuk tanggal kira-kira sampai kapan nih uang muka ini ingin dialokasikan. Ini bebas saja diisi. Misalnya sampai akhir Januari atau Februari bebas. Ini bisa di-input. Kemudian ini untuk menjadi batas saja agar kita bisa lihat statusnya nanti muncul nih. Sudah lewat batas waktu jatuh temponya sehingga tahu nih, oh uang muka ini tuh udah lama sekali ada dan belum dialokasikan seperti itu. Oke, 3 juta untuk proyek Kemenperin. Oke, nggak tahu ya ini proyek Kemenperin kayak gimana. 3 juta rupiah. Mungkin Kemenperin mau buat sepatu kali ya. Nah, kemudian sedang riset begitu. Kemudian ada biayanya tidak ada. Oke, cuma itu saja. Kita langsung simpan. Nah, sudah masuk uang muka ya. Uang masuk di muka. BSI dia masuk ke dalam akun kewajiban jangka pendek lainnya. Oke. Nah, statusnya belum dialokasikan. Kita lihat di riwayat ada satu uang muka yang belum dialokasikan. Selanjutnya kita lihat di sini faktur penjualan yang nantinya akan dibayar dengan uang muka yang tadi kita sudah terima ya dari Nasir ya. Oke. Nah, di sini kita langsung saja input di faktur penjualan. Kemudian di penjualan produk, ya akunnya ke penjualan produk ya. Di sini belum lunas, Nasir 12 Februari, jatuh temponya 12 Maret. Atau sini Ardi, kemudian Nasir 12 Februari, 12 Maret. Produk. Penjualnya Budi. Sepatu kulit produknya dan sepatu Vulkan sudah diproses dua-duanya, jadi bersamaan dengan faktur barangnya sudah diberikan ke pelanggan. Itu satu, dua-duanya satu item ya. Sepatu kulit dan sepatu Vulkan masing-masing satu item 599 ya. 10% sekian dan PPN-nya tidak termasuk ya. Jadi sudah tidak termasuk dua-duanya. Oke. Ya, semua barangnya sudah diproses. Kemudian biaya pengirimannya 14.000. Kemudian menggunakan uang muka. Nah, yang tadi ya dari Nasir. Di sini sudah sesuai ya dengan total tagihannya, uang mukanya. Kita langsung saja simpan. Ya. Nah, statusnya langsung lunas ya. Karena kita sudah menggunakan uang muka yang tadi dari Nasir dan sisanya sudah 0 tagihannya. Kita lihat tadi di penjualan, kemudian uang masuk di muka. Oke. Sudah dialokasikan sebagian statusnya. Kenapa? Karena totalnya 3 juta.
dan baru dialokasikan 900.000 untuk penjualan produk tadi ya. Jadi sudah dipakai sama Nasir uang mukanya. Ya, itu dia akhir dari modul penjualan di 3 digit. Teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung masukkan di kolom komentar atau menghubungi customer support kami di jam operasional dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.